siap ya UTS, teman-teman. Aman saja ya UTS-nya. Tidak ada kendala nantinya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Jadi teman-teman, UTS kan besok jam 1 siang sampai jam 3. Tentunya nanti linknya sudah disiapkan oleh ketua kelas. Nanti Pak juga akan mengingatkan, akan Pak share linknya. Kita akan join di sana, teman-teman join semua. Karena yang akan dipantau itu yang join dan nanti menyalakan kamera apabila diminta oleh Pak ya. Jadi Pak nanti kan ketentuannya menurut ketentuan peserta ujian agar menyalakan kamera. Namun Pak, opsi Pak, teman-teman menyalakan kamera apabila diberikan instruksi. Teman-teman tolong nyalakan kamera. Teman-teman nyalakan. Selebihnya boleh dimatikan setelahnya. Jadi saya akan memantau di teman-teman akan berada dalam link Google Meet, join di sana. Nanti kalaupun saya keluar, saya akan ngecek di kelas lain. Kemudian akan balik lagi ke kelas 18, TPB 18. Akan keluar lagi, akan join lagi. Nah, teman-teman jangan logout. Nanti itu akan selalu terekam. Ya. Ada ketua kelas kita sini. Sudah hadir? Iya, siap, Pak. Oke. Besok jangan lupa ya direkam melalui Google Meet saja ya, di record sini aja untuk Oke, kegiatan siap, UTS kita besok ya. Nanti Pak mungkin logout, terus kemudian Pak join lagi untuk memantau teman-teman ya. Terkait UTS teman-teman, agar dipersiapkan teman-teman. Agar dipersiapkan kesiapan kita terkait UTS itu. Mungkin teman-teman kalau ada kendala jaringan agar disadari dari pagi agar persiapan pelaksanaan, begitu pelaksanaan teman-teman nggak ada lagi kendala jaringan. Misalkan mungkin sudah cari WiFi yang aksesnya yang bisa, ada WiFi atau koneksi yang bagus seperti itu. Kemudian apabila kendala laptop misalkan atau kendala kamera, agar disiapkan dari awal. Jangan begitu mau UTS baru sadar kalau paket datanya habis, baru sadar kalau kertasnya nggak ada, penanya nggak ada. Kalau mau minjam sama teman nggak bisa juga karena daring ya, seperti itu. Nanti teman-teman kameranya diarahkan ke lembar kerja, lembar jawaban teman-teman untuk menulis. Gitu. Ya. Teman-teman karena kan kita nggak menggunakan laptop ya, jadi ujiannya tertulis, soalnya adalah 5 soal esai. Nah jawab yang benar loh ya. Jadi jangan terpaku pada hasil atau yang ada dalam modul. Misalkan dalam modul itu memang ada jawabannya, tapi pertanyaannya diminta sebutkan dan jelaskan misalkan. Nah, teman-teman jangan seperti kuis yang lalu ya. Kuis yang lalu diminta jelaskan, tapi hanya disebutkan karena nggak ada jawabannya di slide. Nah, teman-teman itu berpikir jadi jawaban teman-teman hasil pemikiran, hasil pemahaman,
hasil dari beberapa referensi seperti itu. Ya, jadi jangan malas mikir, jadi jangan mengerjakannya ala kadar atau seadanya. Anggaplah apa yang teman-teman kerjakan itu akan tertulis di daftar nilai, akan tertulis untuk daftar nilai akhir teman-teman. Dan nilai akhir tersebut akan tertulis di transkrip nilai saat teman-teman lulus nanti. Akan berpengaruh pada transkrip IPK, IP-nya teman-teman. Ya, jadi jawab yang benar, jangan asal jawab-jawab gitu. Nah, file yang teman-teman upload mohon agar diperiksa kembali. Karena ada Pak kan ngajar beberapa TPB. Enggak ingat nih. Beberapa TPB mana ya? Ada yang uploadnya salah upload. Pastikan benar apa yang teman-teman upload itu jawaban UTS, jangan salah upload tugas kimia, upload tugas matematika, ya. Nah, kemudian lembar jawaban teman-teman nanti kan di-scan atau dipoto, dijadikan PDF ya. Nah, yang saat combine nanti atau penggabungan nanti di halaman pertama PKS, di halaman kedua matematika diskrit. Itu dipastikan ya. Jangan salah upload. Ya, teman-teman. Karena itu beberapa catatan yang Pak temui dari kuis kemarin dan dari beberapa tugas. Nggak tahu nih tugas TPB 18 atau kelas lain ya. Seperti itu. Ada yang kirim file kosong. Ada file UTS, jawabannya kuis. Kuis ternyata kuis matematika, kuis kimia. Waduh, salah kirim. Ada yang teman-teman tanyakan sebelum kita masuk materi atau sudah paham teman-teman? Paham ya? Paham, Pak. Paham ya. Jadi semuanya bukan memberatkan teman-teman, hanya mengingatkan agar nggak ceroboh dalam bekerja. Ya. Oke. Pak akan siapkan absensi. Boleh tanya? Bila tidak mempunyai dua device gimana ya Pak? Oh ya. Misalnya device-nya apa yang saat ini dimiliki? Saya belum mempunyai laptop Pak. Apa? Saya belum mempunyai laptop. Saya yang mempunyai handphone. Oh ya, jadi untuk UTS ini kita jawab soalnya esai masih jawabannya ditulis tangan ya teman-teman, kemudian di scan. Scan-nya seperti teman-teman kirim tugas yang lalu ya. Di foto atau di convert ke PDF seperti itu, atau menggunakan kamera scanner kemudian upload. Nah, jadi dengan satu device teman-teman nanti kan nggak mesti harus nyalakan kamera kalau kebijakan Pak. Misalkan Pak maunya teman-teman tolong nyalakan kamera, teman-teman baru nyalakan kamera. Kalau enggak, ya boleh dimatikan. Nanti soalnya saya juga share selain di grup di Google Classroom, nanti saya share juga di grup WA ya. Jadi untuk saat ini UTS device-nya mungkin cukup untuk kamera menggunakan handphone ya. Tapi kameranya dinyalakan atau diarahkan ke lembar kerja teman-teman. Nah, seperti itu. Atau siapa yang nulis seperti itu. Ya. Oke. Jadi sejauh ini device-nya kalaupun handphone mungkin masih tetap bisa menyalakan kameranya dan lembar jawabannya masih di kertas. Ada lagi? Bisa menjawab yang tadi? Oke Pak, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Boleh nih.
Mau tanya lagi? Jadi besok mungkin agar tidak memakan waktu pengerjaan tugas teman-teman atau pengerjaan UTS teman-teman, bisa ditanyakan sekarang. Jadi materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 sampai dengan sustainabilitas. Kakak-kakak Asfak ada? Kak Andri? Ada Pak, saya Pak. Ada. Kak Husna? Hadir, Pak. Khairul Razik? Belum hadir ya? Oke, kakak-kakak Asfak, kalaupun besok nggak ada waktu, bolehlah bantu Pak ya untuk mengawasi adik-adik. Ya. Bisa diaktif. Apa? Baik Pak. Ya, untuk mengoreksinya biar Pak nanti untuk UTS. Absensi perkuliahan Pak aktifkan ini TPB 18. TPB 18. Oke. Oke. Jadi ini absensi kita ya teman-teman ya. Silakan untuk yang bisa absensi melalui pocket. Untuk absensi pocket terlebih dahulu. Kalaupun yang belum bisa melalui pocket, nanti Pak absensikan manual ya. Untuk teman-teman. Iya, Pak. Boleh lihat barcode-nya nggak, Pak? Apa? Barcode-nya ini nih, sudah ada di WA Group. Absensi ke 9. Oke ya. Jadi pertemuan minggu ini juga Pak sudah buatkan video teman-teman. Ini video ini berisi tutorial ya yang Pak kerjakan. Nah, melainkan ini titik-titik ini adalah diibaratkan teks ya. Karena yang lebih ditekankan adalah pemanfaatan menu yang ada di Microsoft Word. Titik-titik ini adalah diibaratkan atau diilustrasikan sebuah paragraf atau sebuah kalimat. Karena yang kita lebih ditekankan pada fungsi penggunaan, stylenya, headingnya, pembuatan citasinya atau kutipan, pembuatan daftar isi, daftar pustaka, seperti itu. Termasuk tugas nanti teman-teman juga akan ada tugas, boleh mengerjakan tugasnya dengan laporan yang sudah ada, tapi memanfaatkan menu atau kriteria yang akan kita pelajari hari ini. Ya, umumnya ya teman-teman. Umumnya kalau kita membuat sebuah karya tulis, membuat laporan, membuat makalah, teman-teman pastinya terdapat cover page ya. Cover halaman depan dari yang membuat judul, ini laporan apa, ini makalah apa, seperti itu. Kemudian pastinya memiliki bab 1, bab 2, bab 1 misalkan pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 kesimpulan misalkan. Itu bab. Kemudian menggunakan subbab. Pastinya di dalam bab itu pasti ada anaknya ya. Misalkan bab 1 turunannya bab 1.1 itu subbab.
Nah, kita menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word, yaitu fasilitas heading yang ada di menu Home. Kemudian teman-teman pasti akan mengenal header ya. Selain header itu pada kop surat, header itu kalau di laporan untuk penulisan judul laporan, untuk memberikan gambar atau template dari laporan. Kemudian pastinya teman-teman nanti dalam membuat makalah, dalam membuat laporan, pastinya ada kutipannya teman-teman. Nah, yang jelas nanti teman-teman pasti akan membuat tugas akhir ya. Tugas akhir nanti membuat dari sumber referensi, baik itu referensi dari majalah, dari koran, dari buku, dari jurnal, dari pendapat seseorang yang kita kutip. Yang kita kutip itu adalah sitasi. Oh, siapa nih? Pak Mut ya. Ini teman menyaksikan kuliah atau nonton TV ya? Menyaksikan Oke. Pak. Jadi Kuliah Pak. Jadi teman-teman, ini walaupun teman-teman sudah terbiasa membuat laporan ya, membuat laporan, namun biasanya masih secara manual. Kalau cara manual misalkan ketika membuat daftar isi masih titik daftar isi, baru dikasih halaman. Nah, di sini kita akan mempelajarinya dengan memanfaatkan menu tersebut. Jadi kita tinggal insert saja. Jadi kita tinggal panggil saja data tersebut. Nah, kenapa ini masuk dalam materi kita? Walaupun hanya 2 minggu kita akan belajar Word, dan materi ini yang akan teman-teman gunakan saat buat laporan, buat makalah dari tugas-tugas selama perkuliahan di ITERA nanti. Ataupun saat teman-teman sudah nggak lagi mahasiswa. Ya, karena sudah umum ya, pasti belajar apa? Buat halaman, buat daftar isi, buat daftar pustaka seperti itu. Nah, kemudian sitasi ini 5 referensi, yaitu apa yang kita kutip. Nah, dari sumber referensi inilah yang akan tertulis di daftar pustaka. Kalau kita tidak membuatnya di dalam sitasi, tidak kita ambil kutipan tersebut, tentunya nggak harus kita masukkan di dalam daftar pustaka. Nah, jadi apa yang tertulis di dalam daftar pustaka atau bibliografi ini adalah apa yang kita ambil, apa yang menjadi rujukan kita, apa yang menjadi sitasi kita, apa yang kita kutip, seperti itu. Jadi misalkan sitasinya 5, ya jelas di daftar pustakanya juga akan 5. Kemudian pemberian nomor halaman. Nah, pemberian nomor halaman ini tidak hanya insert, misalkan insert nomor halaman page. Nah, ya benar. Namun kita akan belajar bagaimana misalkan di daftar isi, di kata pengantar itu huruf Romawi. Namun di isi babnya angka Latin, angka 1, 2, 3 seperti itu. Nah, nanti kita pelajari seperti itu. Kemudian membuat daftar isi atau table of content. Jadi tinggal insert saja nanti kita. Jadi pembuatan daftar isi ini setelah pick semuanya, setelah kita buat cover page, buat bab, buat isi laporan kita, baru kita buat daftar isi. Karena daftar isi ini menyangkut halaman. Jadi kita pastikan semua isinya benar, baru daftar isinya ini kita buat terakhir. Namun berada di halaman kedua setelah cover. Jadi seperti itu. Jadi ini urutannya, walaupun daftar isinya terakhir, dia akan memuat isi-isi. Jadi gitu. Ini videonya, ada penjelasannya. Nanti saya yang jelaskan di sini hanya ringkas saja. Untuk lebih jelas praktiknya ada nanti. Nah, ada 2 slide teman-temannya kita. Ada 2 modul. Ini modul dan slide. Ini slide-nya. 2 pembahasan ini sama.
Namun ini adalah ringkasannya. Nah, modul ini kita mempelajari bagaimana memanfaatkan fasilitas atau fitur yang ada di Microsoft Word. Tentunya kita pasti akan membuat karya tulis. Membuat karya tulis itu laporan, makalah, tugas akhir nantinya seperti itu. Pastinya kita akan memiliki halaman depan atau cover page, daftar isi, penomoran halaman, header, footer, footnote. Footnote ini adalah catatan kakinya ya. Footnote, endnote. Footnote ini adalah catatan kaki. Endnote ini adalah catatan di akhir dokumen. Citasi adalah apa yang kita kutip. Bibliografi ini adalah daftar pustaka. Mulai dari cover page. Cover page ini dimulai dari insert di menu insertnya. Pak buka saja langsung di sini. Nah, jadi di sini di menu insert ini ada cover page nih. Di sini kelihatan nggak teman-teman? Di cover page. Nah, ini adalah template cover yang disediakan oleh Microsoft Word. Judulnya ini apa yang kita tulis ya teman-teman. Apa yang kita tulis ini header akan tertulis di header juga. Misalkan ini pengantar komputer dan software 1. Maka di headernya akan juga pengantar komputer dan software 1. Bila misalkan kita tulis TPB 18 misalkan, maka di headernya juga akan ikut nih. Nah, itu guna header. Ini sesuai dengan kebutuhan saja, teman-teman. Apabila tidak dibutuhkan, delete saja, nggak apa-apa nih, seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Ini akan mengikuti template kita. Misalkan teman-teman mau buat nama, tulis saja, disusun, misalkan nggak bisa, tinggal insert text box saja nih. Tambahkan saja di sini, disusun. Siapa? Misalkan Abdul Budi misalkan. Paragrafnya. Home. Paragrafnya saja ini kita kecilkan. Misalkan ya. Jadi untuk menu cover itu ada di sini. Tinggal rubah-rubah saja sesuai dengan kebutuhan kita. Atau sesuai dengan selera. Penulisan judul bab dan subbab. Umumnya pasti sebelum membuat dalam makalah pasti kita akan membuat judul bab ya. Baik itu makalah. Jadi ini misalkan dalam pengurutan kita terakhir membuat daftar isi ini. Pastinya kita membuat subbab dulu, judul bab. Saya remove saja nih, misalkan. Remove.
setelah membuat cover, pastinya kita terlebih dahulu membuat isi dari laporan kita. Untuk masalah pembuatan daftar isi itu terakhir, mudah. Karena dia akan memuat heading, akan memanggil heading yang kita buat di. Nah, penulisan bab, judul bab ini kita menggunakan style title. Ya. Titik-titik ini seperti yang Pak sebutkan tadi diilustrasikan adalah kalimat atau paragraf ya, teman-teman. Setelah titel, kan dari bab itu memiliki anak, namanya subbab. Ini adalah subbab. Jadi 1.1 ini berarti berada di bab 1 dan urutan ke-1. Nah, urutan ke-1 untuk penjelasan dalam pendahuluan ini. 1.2 berada di bab 1 dan urutan kedua dari penjelasan di bab 2, di bab 1. 1.3 pada bab 1 dan urutan ketiga. Nah, walaupun di sini pada urutan ke 1.2 ini memiliki subbab, ini memiliki sub dari subbabnya ya. Nah, jadi ini berada di urutan keberapa atau turunan yang keberapa? 1.2 pada bab 1, pada poin kedua memiliki turunan lagi 1.2.1 itu sub dari subbab, maka akan menggunakan fasilitas atau kan menu heading 2. Misalkan memiliki anak kembali misalkan, maka menggunakan heading 3. 1.2 1.1 gitu ya teman-teman. Tapi jarang ya, terlalu panjang. Jadi menggunakan fasilitas heading. Kalau judul bab menggunakan fasilitas title. Nah, di sini, nih, kursornya sudah mengarah ke sini. Mau dikecilkan terlalu besar Pak, nggak apa-apa, kecilkan saja. Misalkan mau ditengahkan saja. Tapi menggunakan fasilitas heading. Ya. Nanti teman-teman akan merasakan manfaatnya dari penggunaan menu-menu yang ada di sini. Tujuannya fitur ini untuk memudahkan kita, teman-teman. Nah, misalkan ini sama ini. 1.2, 1.1, 1.2, 1.3. Apabila dibolkan, kan bol semua. Sama ya, seperti 1.1, 1.2. Misalnya kita miringkan, akan sama. Kita garis bawah, sama garis bawah. Kita rubah warna tulisannya, sama nggak? Sama. Sama. Seperti itu. Ya. Itu penggunaan numberingnya. Setelah itu heading di menu home. Nah, cara serupa jika ingin menambahkan subbab berikutnya. Jadi sampai ke menu bab 2. Bab 2 sama menggunakan title atau judulnya. Ini subbab. Ini subbab. Subbab. Ini sub dari subbab. Seperti itu, teman-teman. Dan seterusnya. Nah, kemudian header namanya juga header. Header itu adalah kepala di bagian dokumen yang kita buat. Dan footer itu adalah di bagian bawah dari dokumen kita. Nah, biasanya penggunaan header itu di insert, di menu insert itu ada nih di sini. Ada header, ada footer, dan ada page number. Nah, teman-teman pilih, misalkan bisa kita menggunakan header yang ada di sini, template yang ada di sini. Dia akan mengikuti juga.
Header. Kemudian headernya mau dirubah lagi dengan judul yang lain. Boleh seperti itu. Ya. Misalkan header ini mana nih? Di sini. Sini ada fasilitas tanggal tergantung dari selera. Misalkan mau dikasih gambar juga boleh. Ini mau dihapus tanggalnya boleh. Sesuai dengan desain. Kita mau masuk gambar, tinggal masukkan saja headernya gambar. Sama seperti copy kemarin ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ya. Buat footer tinggal tambahkan saja nih. Nah, teman-teman, biasanya kalau kita menggunakan header atau footer itu kita gunakan salah satu. Memang bisa gunakan semuanya. Namun apabila kita menambahkan sebuah halaman, apabila dia di top atau di bagian atas, dia akan menutupi header. Maka headernya akan hilang. Ini sebelumnya sudah ada footer. Kita insertkan di bagian bawah halamannya, maka footernya akan hilang. Jadi pilih sesuai kebutuhan saja atau sesuai desainnya saja ya. Namun disarankan apabila menggunakan header atau footer, pilih salah satunya saja, headernya saja atau footernya saja. Atau teman-teman mau menggunakan footer, pastikan kalau mau membuat ada halaman di footernya, cari footer yang ada memuat halaman seperti itu. Atau header yang memuat halaman seperti itu. Ini ada pick satunya. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, sambil saya menjelaskan, jika ada yang ditanya boleh nih. Oke, izin masuk Pak. Tadi tidak ada masalah jaringan. Oke, silakan. Ini langkah-langkahnya. Kemudian ada footnote. Nah, footnote ini adalah merupakan catatan yang diberikan di bagian bawah dari halaman. Anggaplah kalau kita belajar bahasa, teman-teman SMA dahulu, kalau footnote ini adalah catatan kaki yang diberikan di bagian bawah dari halaman tersebut. Namun di kalimat yang ingin kita beri catatan kaki, diberikan inisial angka huruf kecil di atasnya, atau angka seperti pangkat seperti itu ya. Nah, ini diilustrasikan di bab 1 nih. Tampak kelihatan nggak teman-teman nih? Ya, ini adalah footnote. Nah, jadi ketika kita insert footnote, kalimatnya, misalkan masih menjadi pertanyaan, ingin kita perjelas, maka kita ke reference, kemudian insert footnote. Seperti itu. Maka dia akan ada di bawah dari halaman tersebut. Nah, dia akan lari ke sini, kemudian tambahkan saja penjelasannya apa. Seperti itu. Misalkan di sini, misalkan saja ya, Pak mau menambahkan insert footnote, maka langsung inisial 2. Inisial 2 ini apa sih? Bla 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 bla. Nah, di sini ditinggal 2. Jadi apabila si pembaca atau orang umum ingin membacanya, masuk dari ini apa sih? Sehingga penjelasannya ini bisa ada dilihat di kode 2 ini. Di 2 ini di bagian bawah dari halaman tersebut. Nah, ini catatan kakinya. Ya, paham ya kalau catatan kaki ya teman-teman ya? Paham nggak? Pernah belajar kan di SMA?
Paham, Pak. Nah, oke, nanti ada penjelasan nanti di video Pak. Kemudian ini langkah-langkahnya ada juga nih di slide juga ada lengkap langkah-langkahnya, insertnya, keterangannya. Jadi tinggal kita insert saja nih. Mau 3 juga nggak apa-apa di bagian akhir dari kalimat paragraf tersebut kita kursornya diletakkan di sini, kemudian di reference insert footnote. Nah, angka 3 ini penjelasannya di sini. Di sini. Apa yang ingin kita jelaskan? Jadi dia memuat informasi penting tambahan terkait kata atau objek yang dijelaskan. Misalkan objek yang dijelaskan, jadi misalkan dia ingin menjelaskan gambar ini, makna logo angka 2 ini misalkan. Makna logo dari angka 2 ini diinsertkan di sini misalkan. Makna dari logo di bawah ini ada angka 4. Angka 4 ini ada di sini. Gambar sebuah logo ITERA yang bermakna apa. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau EndNote, N namanya saja N di N ya. Adalah catatan yang diberikan di bagian akhir dari dokumen. Jadi catatan yang diberikan di akhir dokumen. Misalkan EndNote, mana nih EndNote? Pak telah praktikkan juga nih EndNote. EndNote itu adalah Romawi ya, I, nah, berbentuk I seperti ini. Ini adalah EndNote maksudnya ya, EndNote. Maka letaknya di akhir dari dokumen, di akhir dari dokumen. Maka dia di bagian paling bawah akhir dokumen, di bawah daftar pustaka. EndNote. Seperti itu. Misalkan kita ada beberapa EndNote ya. Misalkan di sini kita mau tambahkan insert EndNote. Maka di sini langsung 2 Romawi. Apa nih penjelasannya? Seperti itu. Di sini ditinggalkan jejaknya, ditinggalkan inisialnya. Ini seperti itu. Ya. Dia di bagian akhir dari dokumen. Di bawah daftar pustaka. Jadi kalau kita ingin menulis daftar pustaka, kita kalau di bawah N, dia akan menyambung layaknya daftar pustaka. Layaknya EndNote. Jadi dia kalau mau buat daftar pustaka di atas N ini. Sini intinya. Oke, citasi. Citasi ini adalah dalam bahasa Indonesia, citasi atau citation adalah suatu bentuk pengakuan gagasan dari karya orang lain. Jadi pastinya kita akan mengutip artikel atau pendapat seseorang, ilmuwan, misalkan dari buku, dari jurnal. Itu namanya citasi yang menjadi rujukan kita atau yang kita sadur, ya teman-teman. Citasi ini berperan penting untuk mengurangi tingkat plagiarisme atau pembajakan dari karya tulis. Nah, namun apabila kita tidak menulis citasi dari pendapat seseorang yang kita kutip dari jurnal, namun kita tidak tulis namanya, kita dianggap melakukan pembajakan karya tulis. Dan plagiarisme kita tidak diakui. Itu ya, teman-teman apabila membuat tugas akhir nanti jangan lupa citasinya yang benar. Agar tidak dianggap copy paste hasil orang. Seperti itu. Citasi pada karya tulis ilmiah merupakan sebuah tindakan penghargaan terhadap penulisnya. Jadi penulisnya akan seperti diberikan penghargaan karena tulisannya termuat dalam karya ilmiah kita, misalkan seperti itu. Ya.
Nah, misalkan penulis juga tahu kalau karya tulisnya disitasi. Tentunya karya tulis yang dia terbitkan, yang dia posting di internet atau di buku, di majalah, tahu. Misalkan kalau Pak ya, jurnal Pak, jurnal Google Scholar. Nah, ini saya ya. Medil Apriansyah. Nih. Jadi saya tahu kalau sitasi ini adalah orang yang mengutip artikel yang pernah saya buat. Ada 10 orang. Kita bisa melihat. Pastinya di jurnal yang mengutip ini ada nama si penulis. Bisa dilihat di referensinya, dia menulis dari jurnal saya. Seperti itu teman-teman. Itu gunanya sitasi. Sampai di sini paham? Nah, itu guna sitasi itu untuk mencegah dari plagiarisme. Nah, teman-teman sebagai pengetahuan, kalau membuat sitasi itu, hendaklah kita mengambil dari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian artikel yang jelas, buku yang jelas, penerbitnya, penulisnya jelas. Nah, teman-teman nanti kalau buat tugas akhir, dari buat makalah, buat laporan, itu referensinya itu misalkan kalau dari blog itu jarang diakui. Karena apa? Blog itu hanya penulis biasa. Bisa saja tugas mahasiswa yang disuruh dosennya untuk memposting di blog. Seperti itu. Takutnya kalau teman-teman nggak resmi, itu akan menjadi pertanyaan. Teori tersebut malah memberatkan kita kalau tidak dari sumber referensi yang jelas. Itu guna. Kalaupun mencari referensi, misalkan dari web, itu ada penulisnya, ada tahun terbitnya, tahun postingnya, tag-nya atau laman tersebut, link tersebut ditempel, dilampirkan. Tanggal, bulan, tahun diakses tersebut juga tertulis dalam daftar pustaka. Ya. Oke. Kita coba nih. Nah, sitasi, langkah-langkahnya, letakkan kursor pada bagian akhir dari dokumen. Nih. Di akhir dokumen, kalau kita menggunakan style ini, akan sitasinya berbentuk 2 seperti ini. Ini bukan catatan kaki ya, teman-teman. Ini sitasi kalau dengan menggunakan style Y. Misalkan teman-teman di sini kita diarahkan menggunakan YE. Misalkan dalam perkuliahan ini digunakan jenis Y misalnya. Stylenya teman-teman di sini banyak nih stylenya. Apa yang diakui oleh umumnya misalkan. Apa Chicago, kemudian ISO, Mila, Harvard. Akan menggunakan Harvard seperti ini. Maka kan seperti ini ya, ini Harvard. Bedanya, kalau Chicago, seperti apa? Nih, seperti ini, nggak ada kutip, nggak ada koma. YE, dia hanya 2. Inisial 2 ini bisa kita lihat nih. Bisa kita lihat di daftar isi di sini. Umumnya kalau kita belajar dari dulu ya, dari dulu kita belajar kalau SMA itu mengutip itu ada nama dan ada tahunnya ya. Nah, tinggal rubah saja di sini. Harvard nih, biasanya Harvard kita. Siapa penulisnya dan tahunnya seperti itu. Oke. Maka misalkan kita mau membuat baru nih ya. Misalkan saja nih di
Di sini nih. Pak mau buat di sini. Nah, di sini saya biar tampak lah oleh teman-teman. Pak ambil nama-nama teman-teman. Siapa nih yang namanya yang jadi contoh? Muhammad, Yogi, dan Karissa misalkan. Misalkan ini kutipannya di akhir dokumen atau ini, insert citation. Ini untuk yang sudah ada, maka akan tampil di sini. Apabila belum ada, kita baru new. Nah, kemudian kita ngambilnya tipenya apa? Buku atau buku section ada atau kumpulan dari beberapa buku atau kompilasi buku ya. Kalau jurnal itu proceeding seperti itu ya. Misalkan dari buku, ini dari jurnal. Ini artikel in periodic, ini artikel yang termuat di laman berita atau web, tapi web yang jelas, periodical. Dan ada yang tipe jelas nih. Periodical titelnya apa? Tentang kesehatan, tentang sains, misalkan. Kalau informatika, informatika itu menggunakan petani kode atau ilmukomputer.com, seperti itu jelas. Detailnya apa, tentang apa, judulnya, tahunnya, kemudian bulan berapa teman-teman mengaksesnya. Bisa saja laman tersebut telah dihapus. Bisa saja artikel tersebut tidak update lagi. Ini harinya, hari apa, tanggal berapa. Peaknya, ini yang teman-teman tambahkan linknya. Bila akan seperti itu. Ini dari jurnal. Misalkan dari artikel ya, misalkan dari web. Nah, sama last name dan first name. Pak tadi contohkan siapa namanya ya? Muhammad Yogi. Jadi Yogi Muhammad. Tambahkan lagi, misalkan ada 2 nama penulisnya. Kalau satu saja. Karissa Roselina. Misalkan. Kebalik ya, Roselina, Karissa ya, misalnya. Kebalik namanya. Oke, tinggal oke-kan saja teman-teman. Kemudian ini dari jurnal ya, dari artikel web. Judulnya apa artikelnya? Misalkan Yang Muda Yang Berkarya. Misalkan. Ini tentang artikel entrepreneur misalkan. Kan ada dalam web itu ada kategori ya. Tahun berapa kita aksesnya? Bulan berapa? Atau April ya. Misalkan tanggal berapa? Tanggal 23 misalkan. Nah, ini linknya teman-teman. Coba saya cari linknya. Oke, misalkan ini. Misalkan saja ya teman-teman ya. Enggak juga kasih contoh yang salah, bukan. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Maka seperti ini teman-teman. Nah, Yogi dan Roselina. Nih, maka di sini apa yang teman-teman kutip nanti akan tertulis di citasi atau bibliografi ya. Di sini belum ada. Ini tinggal kita update saja, Nih, Yogi dan Roselina. Yogi M dan Roselina C. Oke, paham sejauh ini teman-teman? Halo?
Paham, Pak. Nggak pada tidur ya? Paham, Pak. Di ruang Nggak sebelah, paham, di ruang Pak. sebelah Paham, lagi Pak. bangun-bangun nih. Berisik nih. Paham, Pak. Sip. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, maaf ya, hanya contohnya sebagai yogi. Kalau Pak mau contohkan satu persatu nama dari teman-teman, banyak nih, 71 orang mau Pak contohkan. Bukan Pak ini ya, bukan Pak nggak adil ya, sorry. Itu hanya sebagai contoh. Sudah buat daftar, buat citasi. Kemudian tentunya bibliografi, langkah-langkah membuat bibliografi. Bibliografi ini misalkan kita hapus saja nih. Ini awalnya belum ada nih bibliografi. Setiap halaman baru, daftar pustaka itu nggak pernah nyambung dari bab 3 di bawahnya. Selalu halaman baru ya teman-teman. CTRL, enter. Apa yang Pak lakukan tadi? CTRL plus enter. Maka akan turun halaman berikutnya. Atau teman-teman insert blank page. Ya. Nah, maka kita akan kursor kita di sini, halaman yang kosong. Kecuali endnote-nya ada nih. Kecuali endnote-nya. Di sini di reference teman-teman di bibliografi nih, di bibliografi. Bibliografi ini reference worksheets ya. Jadi ini adalah sama halnya dengan daftar pustaka. Jadi teman-teman tinggal pilih saja nih stylenya atau reference. Sudah. Jadi nggak memuat satu persatu manual, nggak mengetik satu persatu. Apa itu namanya? Panjang. Tulis enggak seperti itu ya. Jadi tinggal pilih saja di sini bibliografi. Seperti itu. Apabila ada update terakhir, update terbaru, misalkan update terbaru. Nih, saya mau mengedit nama orang ini, bukan Andika Purnama, Andika dan Purnama. Edit nih. Di manage source. Cari yang mau kita edit nih. Siapa nama orangnya yang kita edit nih? Andika nih. Kita edit nih. Edit siapa namanya? Atau tahunnya ya misalkan yang berubah. Enggak tahun 2017, 2018. Oke. Oke kan sajalah. Update nih, sudah berubah. Nah, di daftar isi, daftar reference ini ya, atau daftar pustaka ini belum berubah. Tinggal kita klik saja nih, klik kanan atau update citasi ini atau klik kanan ya. Update nih, tinggal klik saja tombol update-nya. Maka akan berubah. Begitupun dengan judulnya yang panjang, rubah saja di sini nih. Apa yang kita rubah? Nah, cari siapa yang kita rubah tadi. Andika, edit. Belajar sekarang untuk masa depan. Indah misalkan. Nah, sininya tinggal kita update saja nih, update. Seperti itu. Jadi nggak memuat manual. Seperti itu. Numbering, pick number. Nah, ini pembuatan nomor halaman. Ini pembuatan halaman. Biasanya daftar cover ini nggak pernah ada halaman, kan pembuatan cover. Di sini kita insert di sini, insert di bagian bawah nih, misalkan di bagian bawah nih, bagian bawah. Atau desainnya seperti ini, button.
halaman 5 dari 6 halaman yang ada. Sudah seperti ini. Halamannya sudah, apalagi nih penjelasannya. Minta halaman, table of content. Maka kita kan sebelumnya telah menggunakan fasilitas heading ya atau styling ini ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal letak dari daftar pustaka itu di bawah cover atau di atas dari bab 1. Bisa Ctrl Enter, bisa. Ya. Atau insert blank page. Di sini kita akan membuat apa nih tadi? Membuat daftar isi. Nah, di sini di reference table of content. Jadi ini otomatis, ini manual. Kalau mau teman-teman manual, silakan, monggo. Kita menggunakan yang otomatis saja lah, yang pasti. Nah, jadi ini langsung saja di sini. Kalau otomatis, table otomatis. Jadi apa yang telah kita tulis sebelumnya ini, latar belakang, rumusan masalah, teman-teman nggak ngetik satu persatu, maka tinggal pilih saja di sini otomatis. Ya. Ada perubahan halaman Pak, misalkan bab 2 ini berada di halaman 4 ya, bab 2 berada di halaman 4. Ada perubahan halaman, misalkan perubahan halamannya bab 2 ini berada di halaman kelima misalkan. Tinggal update saja. Nih, tinggal klik kanan. Nih bab 2-nya berada di halaman 4 ya. Tinggal klik kanan, update. Nah, langsung berubah. Jadi nggak ngecek satu persatu. Halaman 3-nya kalau berubah halaman 2 pasti halaman 3-nya berubah juga, bergeser juga semua. Berubah semua. Bayangkan kalau itu terdiri dari beberapa bab atau terdiri dari beberapa halaman, ratusan. Jadi nggak ngecek satu persatu lagi. Jadi dia otomatis juga berubah. Dengan membaca heading, itulah guna kita menggunakan fasilitas heading ini atau style ini yang ada di menu home, ya, teman-teman. Oke, apalagi nih yang saya jelaskan. Oke. Kemudian, sorry. Nah, ini penomoran halamannya ini ya, misalkan. Ini bab 1 ini biasanya dimulai dari angka 1, Pak. Halaman 1, bab 1, halaman 1. Sedangkan daftar isi ini kan bisa dirubah nih. Sorry. Jadi, bab 1 ini biasanya angka Romawi, Pak. Misalkan, enter. Ini kata pengantar misalkan. Daftar isi dan kata pengantar itu angka Romawi misalkan. Teman-teman, di sini sedangkan halaman isinya ini adalah nomor 1. Misalkan tinggal dirubah saja di sini nih, teman-teman. Insert, di menu insert. Nomornya. Ini format nih. Formatnya adalah angka Romawi. Oke. Biasanya juga jarang ya menggunakan PI dari 9 halaman. Nah, begini saja selesai, bukan seperti itu saja selesai. Kita pilih yang simple saja ya buttonnya ya. Tekan I. Nah ini ya, tampak nggak ya teman-temannya? Maka bab 1, bab 2-nya Romawi semua, angka Romawi. Nggak selesai sampai di sana teman-teman. Maka
kita tempatkan di bab 1 ini agar mulai dari halaman 1. Di layout, di breaks ini ya, di breaks ini next pick untuk memisahkan halaman yang di atas dengan halaman yang di bawah, bahkan akan berbeda. Jadi halaman ini akan hilang, sedangkan yang ini adalah angka Romawi. Insertkan kembali nih, insert lagi nih, insert baru button itu angka Romawi. Masih pilih format, pilih angka. Oke, sorry, 1 mulai dari 1. Oke. Belum ada karena dia di setiap halaman awal itu akan hilang karena ininya tercentang. Kita tampilkan saja. Ini adalah halaman 2, ini halaman 3, halaman 4. Ini hapus saja nih. Paham teman-teman? Jauh ini? Insya Allah, Pak. Sip. Mantap, Pak. Nah, jadi ini angka Romawi, misalkan kata pengantar, daftar isi, ini angka Romawi berapa. Kalau ingin memisahkannya dengan halaman 1 di bab, di layout, di page, next page. Seperti itu. Nah, kemudian table of content. Table of content-nya ya, daftar isinya juga pasti berubah ya. Misalkan nih, halaman 1 latar belakang ini diupdate saja. Jadi nggak ngerubah delete 1 enggak. Klik kanan, update. Atau klik di sini, update table. Oke, jadi berubah semuanya. Itulah kenapa daftar isi itu terakhir saja membuatnya. Setelah memastikan isi dari laporan kita itu fix, halamannya benar, tinggal kita nggak buat lagi manual, tinggal di reference table of content, pilih yang otomatis. Enak loh ya. Jadi fasilitas yang ada, fitur-fitur biasanya setiap ada perubahan itu memudahkan kita teman-teman. Ya. Karena Pak dulu itu belajarnya waktu belum semudah ini belajar Microsoft Word itu masih juga canggih nih. Misalkan ini adalah bab 1 dahulu nih seperti itu. Enggak titik-titik kayak gini, enggak titik-titik kayak gini. Jadi seperti ini, letakkan kursor di insert, di paragraf ya, di home paragraf seperti ini dulu. Tabsnya ini adalah misalkan 17 cm. Jadi 17 itu jarak dari ujung kiri ke ujung kanan misalkan. Titik-titiknya ini pilih sesuai dengan daftar isi. Set. Oke. Maka seperti ini dulu. Tinggal klik tab. Itu. Oh, kepanjangan. Sorry. Misalkan di paragrafnya ini kepanjangan di 17 ya. Clear. Ya, seperti 15 misalkan. 15 cm. Set. Oke. Set. Bab 3. Dahulu ya, Pak seperti ini. Tab.
Jadi nggak juga manual. Itu untuk panjang tab. Tapi sekarang tinggal mudah, nggak lagi juga manual lagi. Tinggal reprint, table of content. Delete. Pak, terlalu berat tugas hari ini. Beratnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman hanya buat daftar isi, buat isi ini. Terus gunakan fasilitas yang ada di menu home, heading ini. Gunakan lembar kosong atau insert blank page. Nah, di sini di reference, kemudian table of content. Pilih automatic. Langsung nih, automatic. Ya. Paham ya? Ada update lagi, tinggal update saja nih. Dari kanan update ya. Ya, gitu. Apalagi nih? Oke, sejauh ini ada masalah teman-teman? Tes, halo? Boleh sambil teman-teman mencoba, boleh. Nah, apa akan absensi? Oke, boleh? Silakan. Jadi ketika Pak masih kuliah juga, itu ada beberapa mata kuliah dalam tugas yang sama. Salah satunya kalau kita masih manual, yang namanya manual itu masih mempersulit kita ya. Kalau manual itu masih lama. Isinya saja yang benar, kemudian fasilitas yang lainnya gunakan menu yang ada di Microsoft. Selesai. Jadi Pak absensi kan ya, yang belum absensi. Sambil teman-teman kalau ada yang bingung silakan tanya. Sally Murti Nirwana ada? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Memang nggak masuk dari awal ya? Iya, Pak. Iya. Dian Kusumayanti. Udah keluar Pak dari Tera. Oh, udah keluar ya? Udah keluar Pak dari Tera. Iya. Oh, ya. Jadi Pak juga nggak hafal nih siapa-siapa yang udah keluar. Tapi semoga teman-teman yang tetap kuliah ini sampai akhir lah ya. Tetap kuliah ya teman-teman. Amin. 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 Dian Kusumayanti ada? Keluar, Pak. Udah keluar juga. Nggak ada juga Pak. Keluar, Pak. Ishak Nugroho. Keluar, Pak. Ishak Nugroho ada? Hadir. Hadir ya? Hadir. Oke. Unik Zahrani. Hadir Pak. Wah, orangnya unik nih. Atanabaya. Sudah keluar Pak. Sudah keluar. Keluar, Pak, dari Tera. Fadila Hoirun Nisa. Hadir Pak. M. Azam Jibran. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Rapip Permana Apito. Hadir, Pak. Oke. Erlika Paslin Utami ada. Nah, jadi mohon maaf ya teman-teman sebelumnya apabila salah saya dalam penyebutan namanya ya. Yoga Aji Pratama. Hadir, Pak.
Yolanda Elisa. Hadir Pak. Hadir. Jessica. La RK Diola Ginting. Jessica ada? Udah keluar kayaknya Pak. Sudah keluar. Nada Apra Kamila. Nada Hadir Pak. hadir. Oke. Teman-teman sambil kira-kira apa yang bingung boleh ditanyakan ya. Arya Saputra. Udah keluar Pak dari Tera. Udah Wow. keluar Pak. Asa Paren. Asa Udah keluar juga Pak dari Tera. Piar Meinanda. Hadir Pak. Syukurlah masih hadir ini. Tony Adam Purba. Hadir Pak. Joy Ricky. Udah nggak ada juga Pak. Enggak ada juga. Francisca Berutu. Gak ada juga Pak. Enggak ada juga. Nggak ada juga Pak. Rinanda Sagita. Udah keluar. Udah keluarnya? Ya. Hafiz Ripat. Ada Pak, ada. Cewek ya? Rinanda Selita Ada ada Pak. Pak. Hafiz Ripat cewek ya? Kurang apa? Cowok Hafiz. Tapi terlibat cowok Pak. Cowok ya? Yang jawabnya ada. Oke. Ada yang namanya belum dipanggil? Ini beberapa nama yang belum ada yang Sally Murti, Dian Kusumayanti, Atta, Jessica, Arya, Asa, Joy, Francisca, Linda, Hafiz. Oke. Jadi yang sudah absen sudah ya. Pak izin bertanya Pak. Boleh. Untuk deadline praktikum kedua ini kapan ya Pak? Deadline praktikum. Deadline praktikum apa? Iya Pak, deadline tugas hari ini Pak. Oke. Pak kasih waktunya sampai besok ya, teman-teman ya. Ya, jadi tugasnya hari ini teman-teman membuat sesuai dengan kriteria ini. Tidak membuat karya ilmiah, tidak membuat laporan, tidak. Laporan yang sudah ada juga boleh. Misalkan asalkan yang titik-titik yang Pak tadi itu diganti dengan paragraf saja, sudah. Seperti itu. Terdiri minimal dari 2 bab. Apabila lebih dari 2 bab juga boleh. Laporan yang sudah ada teman-teman kerjakan juga boleh. Tapi asal memuat dengan kriteria ini teman-teman ya. Kriteria yang kita pelajari di Microsoft. Nah, nanti kita akan cek nih. Boleh teman-teman mengerjakan dengan mengumpul laporan yang sudah-sudah, tapi kriterianya harus menggunakan fasilitas yang kita pelajari hari ini. Misalkan babnya menggunakan title enggak, subbabnya menggunakan fasilitas heading tidak, seperti itu. Ya. Kemudian membuat daftar pustaka. Memang sudah ada teman-temannya sebelumnya, sudah ada daftar pustaka. Tapi kita cek dia buat daftar pustaka masih secara manual atau tidak, bisa di-update tidak, seperti itu ya. Dia membuat daftar pustaka ini, misalkan 5, minimal 5 daftar pustaka. Jadi dia di sini ada membuat 5 kutipan, tapi daftar pustakanya ini 6. Nah, itu akan dicek yang mana. Jadi apa yang kita tulis di daftar pustaka hari ini termuat yang kita ambil sebagai citasi. Jadi laporannya atau tugasnya hari ini boleh dengan laporan yang teman-teman sudah atau tugas mata kuliah yang lain ya. Misalkan kalau TPB yang sebelumnya itu kelas Pak ada yang bertanya, Pak, kami juga ada tugas membuat laporan fisika atau kimia.
atau tugas yang mata kuliah yang lain lah ya. Boleh tidak laporan tersebut yang kami buat dengan kriteria yang kita pelajari hari ini? Boleh, sangat boleh. Ya. Jadi boleh menggunakan isinya bebas, asalkan memuat kriteria ini teman-teman. Kriterianya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ini termuat dalam laporan teman-teman. Terserah atau mau bahasa atau mau buat biologi, kimia, nggak apa-apa. Tapi kriterianya ini harus ada cover. Jelas kan teman-teman, kalau buat laporan pasti ada cover. Ada subbab. Yang membedakannya kita nggak membuat secara manual. Subbab ini kita menggunakan fasilitas heading atau yang ada di menu home. Title atau heading 1, heading 2, subbabnya. Kemudian ada header. Header ini membuat judul dari laporan teman-teman. Misalkan judulnya adalah laporan pertemuan berapa, atau laporan kimia, atau laporan biologi, misalkan. Laporan lingkungan hidup Sumatera, misalkan. Itu judulnya akan termuat di kop atau di atas dari isi tersebut. Memberikan catatan kaki. Catatan kakinya ini minimal 1 atau 2 lah ya. Catatan kaki misalkan menambahkan penjelasan misalkan dalam biologi ada oksigen misalkan, di catatan kakinya dibawakan, diilustrasikan saja, yang penting memuat kriteria ini. Jadi isinya juga tidak diamati, namun memuat kriteria ini. Misalkan catatan kakinya ini menjelaskan pengertian dari oksigen, nggak apa-apa. Menjelaskan dari arti maksud dari gambar tersebut, nggak apa-apa. Tapi itu termuat di dalam catatan kaki atau footnote. Kemudian minimal 5 sumber referensi. Nah, sumber referensi ini misalkan teman-teman dari web seperti kita tadi ya. Kalau buat web seperti ini. Nah, kalau dari buku ini, kalau dari jurnal ini misalkan. Minimal 5. Minimal 5 citasi. Karena dan 5 citasi ini akan tertulis di daftar pustaka. Jadi nggak akan mungkin daftar pustaka ini lebih dari 5. Kalau yang kita kutip 5. Kalau yang kita kutip 6, maka di daftar pustakanya juga 6. Karena dia tinggal manggil saja ini, teman-teman. Nah, jadi reference, bibliografi, pilih bibliografi. Ini nggak buat manual. Mau buat berapa kali pun bibliografinya nggak buat manual. Seperti itu. Kemudian penomoran halaman seperti yang dijelaskan tadi ya. Misalkan insert di bagian sini. Nah, maka yang membedakan nanti teman-teman, kalau di cover ini tentunya nggak akan ada halaman teman-teman. Kenapa? Kalau kita buat manual, ada format sederhana, misalkan ada logo ITERA, di sini ada halaman misalkan. Halamannya ini di sini teman-teman. Nih. Untuk menghilangkan covernya, ini dicentang ini. Nih. Nah, di sini akan ada angka 1 di sini nih. Untuk menghilangkannya di uncheck this. Gitu. Ya. Apalagi nih. Buat tabel of content. Jadi buat tabelnya ini setelah buat pastikan dahulu isinya, kita tinggal pilih reference, pilih table of content, pilih automatic. Ini mau kita buat berapa kali pun nggak apa-apa ini kalau belum ada. Ya maaf nih. Ini awal benar nih, nggak ada. Berarti nggak memberatkan teman-teman nih. Ini nggak tulis secara manual nggak. Table of content, pilih automatic. Sudah selesai. Ya.
Jadi asal apa yang kita kerjakan itu asalkan benar untuk isinya. Maka yang lain table of content atau daftar halaman, daftar isi ini akan memanggil atau terkoneksi atau membaca dari heading ini. Nah, seperti itu. Kalau nggak menggunakan heading, masih manual misalkan, dia tidak akan membaca, teman-teman. Misalkan, ini 1.4. Walaupun teman-teman buatnya manual, hurufnya sama, ukurannya sama, namun di home di sini masih normal, dia nggak akan detect saat di sini. Mau update berapa kali pun nggak akan berubah. Ya. Itulah menggunakan fasilitas heading. Ya. Menggunakan fasilitas heading. Dia akan membaca style yang ini. Heading 1. Walaupun teman-teman 1.4 ya. Berapa apa yang teman-teman buat? Ukurannya disamain. Misalkan. Walaupun ukurannya sama, jenis hurufnya sama. Kalau tidak menggunakan heading 1, heading, dia nggak akan detect ya. Seperti itu. Jadi semuanya menggunakan menu untuk fasilitas yang ada di Word ini, pada isi. Maka untuk table of content atau daftar isi akan otomatis. Nah, daftar isi, daftar pustaka otomatis juga. Sampai di sini ada yang ditanya, teman-teman? Bisa ya? Pak, Boleh. sebelumnya untuk Word-nya tadi boleh di share aja nggak Pak? Boleh, boleh. Buat nanti contoh. Boleh, boleh. Boleh, nanti Pak share. Oke, terima kasih Pak. Oke. Pak, maaf sebelumnya deadline di GCR itu kan hari Sabtu tanggal 9, jam 9. Ya. Bisa ya? Meminta munduran waktu nggak, Pak? Bisa lah. Iya, soalnya pagi kita ada UTS juga kan Pak, UTS yang lain. Nah, Iya Pak, saya juga nggak ada laptop Pak. Pak, Punya laptop Pak. UTS Pak. iya Pak, tolong Mas. Saya nggak. Berapa tugas belum ada yang selesai Pak? Tugasnya yaitu buat laporan ya kan? Nah, laporannya kayak gini aja menggunakan fasilitas ini. Jadi teman-teman artikelnya itu bebas teman-teman. Nih nggak bisa juga ngerubah nih. Aduh, halo? Nggak ribet nggak loh. Kalau teman-teman menggunakan fasilitas yang ada di Word teman-teman. Jadi karena yang kita buat ini tidak manual loh. Nah, oke, Pak delete dulu. Teman-teman cukup minimal dua bab atau teman-teman ada memiliki 5 bab, tapi yang teman-teman buat sebagai ini di sini di bab 2 saja sampai bab 2 saja yang sesuai kriteria ini. Apa? Maka di sini ya, di sini yang akan tertulis di daftar isi ini sesuai dengan apa yang teman-teman buat menggunakan fasilitas heading. Laporan yang kemarin itu di tugas 2 pernah teman-teman buat artikel ya? Ya. Nah, boleh artikel itu. Artikelnya misalkan dalam satu bab, dalam satu subbab itu hanya satu paragraf, nggak apa-apa, asal menggunakan ini. Ya. Bisa lah, ya, oke ya.
Saya teman-teman ya. Nggak connect lagi nih. Ada lagi teman-teman? Jadi pengumpulan tetap besok jam 9 pagi ya, Pak? Mundur lah ya. Mundur Pak, kasih waktu jam 10 ya. Oke? Nggak bisa dirubah juga nih. Tanda-tanda nggak bisa dirubah. Oke, teman-teman bagaimana? Bisa ya? Boleh laporan yang sudah ada atau yang saat ini teman-teman garap? Laporan yang sedang teman-teman kerjakan saat ini. Atau laporan yang untuk mudahnya, laporan misalkan laporan yang telah teman-teman kerjakan di mata kuliah yang lain. Atau ketika SMA membuat sebuah artikel, membuat sebuah laporan. Tapi asalkan menggunakan Word-nya saja. Minimal 2 bab. 2 bab itu enggak 18 halaman, enggak. Misalkan 2 bab tersebut 4 halaman juga enggak apa-apa. Terdiri cover, daftar isi, ya. Isinya 2, anggaplah 2 halaman. Kemudian daftar pustaka. 5 halaman juga cukup, enggak apa-apa. Asalkan menggunakan kriteria Word itu saja. Bisa? Waduh, nggak bisa dirubah juga. Kalau ini nggak bisa dirubah, kayak gitu waktunya. Ada yang bingung teman-teman? Ini apa yang kita kerjakan atau yang Pak praktikkan barusan juga, Pak rekam nanti Pak sharekan ya. Untuk teman-teman simak kembali. Dan ada video yang telah saya juga buat untuk mendukung. Jadi ketika teman-teman perkuliahan nanti setelah TPB, nggak ada lagi hal yang elementer yang tidak teman-teman ketahui. Kayak mengetik atau membuat format laporan Word, membuat makalah. Hal yang seperti ini telah teman-teman pelajari saat ini. Apabila teman-teman nggak bisa, nanti sudah semester 3, temui saya lagi. Pak, izin bertanya. Boleh. Itu daftar pustakanya harus minimal 5. Apa? Daftar pustaka. Iya, Kayak referensi. Iya, minimal 5. Jadi 5 daftar pustaka tersebut nggak mesti harus dari buku beneran, teman-teman. Diilustrasikan saja tidak apa-apa. Ya. Diilustrasikan saja atau nama teman-teman, nama kawan-kawannya, nama Pak atau nama kakak-kakak asisten, Kak Muhammad atau Kak Husna, boleh dituliskan saja. Yang penting yang Pak harapkan teman-teman paham. Yang lebih ditekankan teman-teman itu bisa. Kenapa enggak waktunya lebih panjang? Biasanya kalau 1 minggu kemudian laporan itu, teman-teman udah lupa praktik ini. Pasti udah lupa. Tugas itu selalu ditumpuk dan pengerjaannya itu lupa bagaimana membuatnya. Bertanya lagi, dalam 1 minggu tersebut, mahasiswa biasanya mengerjakan tugas selalu deadline. Dan selalu deadline itu sibuk itu. Ya. Dan akibatnya lagi, biasanya dia tidak juga mengerjakan orang lain atau tinggal copy paste. Ya. Jadi mumpung lagi anget-angetnya apa yang kita pelajari hari ini, coba saja. Karena tidak, teman-teman tidak akan overdosis loh mengerjakannya. Ya. Karena udah dicoba, teman-teman
Itu kalau teman-teman fokus mengerjakannya dari beberapa kendala ini, teman-teman langsung paham dan langsung nempel, benar-benar nempel. Kalau lagi hangat-hangatnya. Kalau ditunda, itu lupa. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Pak, izin bertanya. Boleh. Di saya itu yang style citasinya nggak ada yang format IEE, Pak. Oh ya. Mundur dikit aja, Pak. Referensinya menggunakan Harpad saja, nggak apa-apa. Menggunakan format Harpad saja ya. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi kalau menggunakan format Harpad seperti yang kita pelajari di ketika SMA. Jadi artikelnya ini sembarang artikel lah teman-teman. Pak kasih mudah artikelnya sembarangan lah. Daftar pustakanya ini, citasinya ini boleh nama teman-teman. Anggaplah teman-teman itu sudah sebagai penulis buku lah. Ya, atau nama orang tuanya, nama kakaknya, nama adiknya bolehlah ya. Nah, linknya tersebut juga boleh ya, asalkan nggak boleh ada yang sama antara teman si A dan si B, nggak boleh sama. Ya, karena kami yang akan mengoreksi itu akan lebih ke penggunaan dari teman-teman. Ya, penggunaan dari ini. Masih membuat secara manual tidak. Coba aja. Nggak akan sulit loh, nggak sulit. Karena saya juga mengukur kalau saya membuat tugas itu efektif atau tidak yang saya buat. Kalau udah mengulur waktu yang lama, tingkat keefektifannya tidak bisa diukur lagi. Seperti itu. Tidak lain tidak bukan apa yang saya ajarkan agar teman-teman paham. Ya. Maaf Pak, tadi belum absen karena jaringan saya jelek. Rinda Sagita. Rinda Sagita, belum absen ya? Iya Pak, tadi belum absen. Waduh. Dari fitnya. Rinda Sagita. Oke. Oke, siapa lagi nih namanya? Saya kira sudah lulus nih. Izin bertanya Pak, untuk UTS jika sudah selesai kemudian matikan kamera untuk men-scan lembar, boleh. Boleh ya. Pak juga akan menyesuaikan lu teman-teman aktifkan kamera ya. Pak mungkin mintanya teman-teman nyalakan kamera untuk sebagai dokumentasi, sebagai bukti pelaksanaan. Teman-teman tolong nyalakan kamera, teman-teman nyalain kamera. Apabila enggak ada keluhan, ada hambatan, saya memastikan itu teman-teman atau siapa yang mengerjakan, itu saja. Takutnya saat ujian teman-teman tidur juga. Nah, ujian malah tidur. Ya, Pak. Ya, oke. Kita cukupkan ya perkuliahan kita hari ini. Sehat terus teman-teman. Berjumpa hari esok ya. Siapkan dirinya. Soalnya nggak sulit, nggak. Hanya saja teman-teman coba memikir sedikit lah. Mengupayakan untuk nilai yang lebih baik. Karena apa yang teman-teman pikirkan akan tertulis untuk hasil akhirnya. Jangan seadanya. Oke. Menjadilah orang yang lebih baik. Oke. Teman kita yang join hari ini hanya 65 orang ya. Oke, demikian kuliah hari ini. Biasanya yang bertanya itu nggak nyimak. Kayak semalam itu, kayak beberapa TPB Pak. Jelas soalnya tuliskan 5 citasi. Malah bertanya, Pak minimal berapa citasi? Ya. Berapa kutipan memang. Di soal aja sudah ada maksudnya, ya. Oke.
boleh menggunakan Harpad atau menggunakan IE ya. Namun yang kita pelajari awalnya itu ya, kalau di SMA kita menggunakan Harpad ya. Jadi style ini bedanya seperti ini saja. Oke. Demikian kuliah ya, demikian kuliah kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga ilmunya nyantol atau nempel untuk teman-teman bisa terapkan dalam perkuliahannya berikutnya atau dalam selama sebagai mahasiswa atau selanjutnya bisa digunakan. Ya. Nanti kan teman-teman kalau kerja nanti buat laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Dan apa yang kita pelajari ini semoga teman-teman paham. Oke. Ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Mungkin ada Kak Husna dan Kak Andri mau tambahkan? Atau mau bernyanyi? Boleh? Ada Kak Husna? Iya, Pak. Ada. Ya. Untuk Kak Usna ada gangguan jaringan, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Mau nambahin apa Kak Andri? Boleh, sampaikan saja. Mau nyanyi juga boleh. Ya, ini dikerjain dengan baik ya, teman-teman. Ini buat kalian juga. Ini juga manfaatnya banyak kok, ntar di prodi juga. Ya. Ini sangat berguna banget di prodi. Terus untuk UTS besok semangat ya. Dan apa ya, saran aja sih buat kalian. Jadi kita kalau waktunya udah tinggal mepet, harusnya langsung di scan aja. Jangan waktu 1 menit baru scan, ntar lambat kan. Itu aja. Oke, itu ya. Karena biasanya kalau kita sudah kayaknya berbau siang itu ada-ada aja teman-teman, deadline waktu upload habis paket. Deadline mau upload justru baterai habis seperti itu. Justru mati lampu. Nah, jadi pengerjaannya itu jangan deadline banget ya. Waktu yang ada dimanfaatkan. Lebih baik teman-teman sibuk di usia muda, kurang tidur di usia muda daripada susah di hari tua, ya. Oke? Ya teman-teman ya. Nah, jadi pengerjaannya nanti upayakan dengan benar, uploadnya yang pastikan. Jangan upload UTS biologi. Siap, Pak. Oke, sip. Sehat terus, jaga kesehatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sampai berjumpa besok. wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.